Assalamualaikum Pak Jois. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mas Kuti. Baik, apa kabar ini sore ini? Alhamdulillah kabar saya baik, Pak Mas Kuti. Alhamdulillah. Gimana dengan Pak Mas Kuti sendiri? Alhamdulillah, saya baik juga. Ini jauh-jauh dari Pantai Jumiang ke sini, kalau nggak baik nggak nyampe lah. Iya betul. Baik, ini Pak Jois, berbicara tentang rencana coachingnya Pak Jois nanti dengan Pak Adnan gitu ya. Sebelum Pak Jois dengan Pak Adnan memulai itu, saya ingin tanya-tanya ini beberapa hal. Yang pertama ini, nanti kan ketika Pak Jois itu melakukan coaching kepada Pak Adnan itu, tentunya ada rubrik-rubrik yang harus terpenuhi gitu ya. Betul. Yang saya ingat ini mungkin satu itu ya apa yang ada di alur tirta itu ya. Ya. Mungkin Pak Jois bisa jelaskan itu lengkapnya. Ya, intinya gini, nanti saya akan buat rubrik sesuai dengan alur tirta. Iya. Tirta itu kan T-nya tujuan, Ya, tujuan ya. identifikasi, rencana aksi, dan tanya tanggung jawab. Itu intinya Pak Mas Kuti. Iya. Jadi intinya ada 4 itu Pak ya. Ya, ada 4. Memenuhi 4 kriteria itu. Ya. Tirta ya, dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Baik, selanjutnya nih Pak Jois, saya ingin bicara tentang ini. Dalam coaching itu ada kompetensi, ya bisa disebut sebagai kompetensi inti dalam coaching itu. Ya. Ini kira-kira Pak Jois yang ingin dikembangkan nih. Aslinya saya itu ingin mengembangkan semuanya, ketiga-tiganya Pak. Iya. Dari presence, terus mendengarkan aktif, dan juga di membuat pertanyaan berbobotnya itu harusnya saya harus kuasai, harus dikembangkan semuanya gitu intinya. Memang sebagai seorang coach gitu ya, tiga-tiganya harus bisa dikuasai. Tapi dalam kesempatan ini mana nih yang ingin spesifik lebih dikembangkan oleh Pak Jois? Untuk lebih spesifiknya, saya ingin mengembangkan yang di pertanyaan, membuat pertanyaan berbobot Pak. Membuat pertanyaan berbobot, baik. Membuat pertanyaan berbobot. Jadi yang ini yang spesifik yang ingin Pak Jois kembangkan. Betul. Baik, gini Pak Jois, nanti kan setelah Pak Jois ini melakukan coaching dengan Pak Adnan gitu ya. Yang ingin dikembangkan secara spesifik adalah kemampuan dalam membuat pertanyaan berbobot gitu dari Pak Jois. Kira-kira yang seperti apa nih bahwa nantinya Pak Jois sudah bisa mencapai ya, indikatornya lah istilahnya. Jadi semacam batasan berarti kan, batasan ketercapaian. Saya berhasil memberikan solusi ke Pak Adnan, maksudnya membantu Adnan nanti menemukan solusinya sendiri dengan cara saya arahkan, saya giring, saya kasih pemahaman mungkin seperti itu Pak Mas Kuti nanti. Iya. Baik, berarti maksud Pak Jois indikatornya adalah ketika coach Pak Adnan itu ternyata sudah mampu membuat solusi dari permasalahannya dan solusi itu muncul dari Pak Adnan sendiri. Berarti di situ Pak Jois sudah mampu membuat pertanyaan berbobot gitu ya maksudnya. Ya. Baik, itu saja yang saya tanyakan dulu Pak Jois, terima kasih. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan dengan sudah proses coachingnya. Siap. Selamat sore Pak Jois. Selamat sore Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana dengan Pak Adnan? Dan juga baik Pak, namun ada ada keruwetan ini atau kebingungan dari saya ini Pak. Rencananya mau cerita ini ke Pak Jois. Baik. Cerita masalah apa ini? Keruwetan apa? Mungkin saya punya bisa memberikan punya waktu untuk mendengarkan curhatannya Pak Adnan nih. Semoga seperti itu. Dan menemukan solusinya sendiri ya. Iya. Gini Pak, di rumah saya tuh kan ada murid yang ngaji itu ke rumah. Kemudian terdapat 2 murid yang sering kehilangan fokus atau terkadang main-main sendiri seperti itu. Ketika contoh dalam berzikir setelah sholat, yang lain itu ikut berzikir, yang 2 ini terkadang ada saja yang mau dimainkan. Pokoknya kadang ya disuruh zikir, kadang ya zikir cuma sebentar, dan sebentar lagi ya
habis buyar lagi seperti itu. Seperti itu. Baik. Mari kita mulai dengan pakai alur tirta ya. Yang pertama itu kita tentukan tujuannya. Tujuannya Pak Adnan sebagai guru ngaji ya, Bu? Ya. Sebagai guru ngaji itu apa tujuannya gitu? Yang pertama, bagaimana murid ini bisa ngaji tentunya, kemudian bisa mendapatkan ilmu yang barokah dan bisa mengaplikasikan apa yang didapat, yang diajarkan di rumah saya itu bisa diaplikasikan di di rumahnya, meskipun tidak ada gurunya, meskipun tidak ada orang tuanya, mereka sholat sendiri, ngaji sendiri, kemudian berpikir tanpa harus ada paksaan dari guru atau orang tuanya. Seperti itu tujuannya. Bagaimana ada timbul kesadaran sendiri. Bagus itu Pak Adnan, bagus. Iya. Nah, sekarang apa ya yang menjadi permasalahan Pak Adnan sekarang itu apa di dalam mengajar anak-anaknya yang ngaji itu, yang katanya tadi tidak bisa berhenti, tidak bisa diem ya? Iya. Yang spesifik dari permasalahannya itu apa? Permasalahan yang saya sampai sekarang ini mau dipecahkan, mau cari solusinya itu ya bagaimana murid ini ya dia maksudnya bisa belajar dengan yang lain, bisa cepat tahu dengan yang lain. Terkadang ya saya melihat dari dua anak ini mungkin karena kehilangan fokus, terkadang mungkin karena sering bermain juga pada saat dia disuruh untuk berpikir ngaji, sehingga kedua anak ini lambat ngajinya ketimbang yang lain. Terkadang disuruh untuk ngaji saja, apa yang dibaca ini, kalau ada temannya yang bermain melirik gitu melirik ke temannya, jadi apa yang dia itu yang mau dibaca hilang itu. Apalagi untuk disuruh kata orang Madura itu disuruh nitengin, terkadang hilang semua, nggak bisa. Saya mungkin seperti itu. Oh, baik. Baiklah. Gini Pak Adnan, mari kita identifikasi hambatan apa yang mungkin menghambat siswanya Pak Adnan dalam mengaji, kan seperti itu ya. Apa kira-kira yang bisa menghambat siswa tersebut dalam mengajinya itu kok lambat itu, apa kira-kira? Penghambatnya mungkin ya pertama dari anaknya yang dalam tanda kutip meskipun besar anaknya memiliki pemikiran anak kecil. Yang kedua, karena di rumahnya saya lihat bukan anak-anak sekitar rumah tidak bermain, meskipun badannya tinggi, tidak bermain dengan anak-anak yang lebih dewasa, malah bermain dengan anak yang kecil. Kemudian pemikirannya itu memiliki pemikiran anak kecil. Nah, yang saya ingin sering bermain ini di tempat ngaji itu sering bermain, tak mau diem gitu, tak mau diem. Yang lain apalagi sampai bersuara saja, Pak Kun ini disampiti dengan yang dua anak. Jadi intinya dari permasalahannya Pak Adnan ini, dua siswa ngajinya Pak Adnan ini fokusnya kurang gitu ya, tidak fokus ya, intinya seperti itu ya. Baik, sekarang kita fokus pada langkah selanjutnya ya. Apa yang bisa Pak Adnan lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut,
hambatan siswanya Pak Adnan yang kurang fokus tadi itu? Kalau yang upaya yang saya lakukan dari dulu sampai sekarang ini, apa, terkadang yang tidak ludes kepada dua anak. Saya kelompokkan yang bisa cewek, yang bisa kemudian cowok, yang bisa kemudian dua anak ini saya libatkan kepada mereka, yang apa, yang dilibatkan ke cewek biar apa namanya, terkadang biar ada rasa malunya ada gitu ya dalam pikiran saya. Kalau digabung dengan cewek, ketika salah ngajinya mungkin akan timbul rasa malu. Ketika saya kelompokkan seperti itu, makin makin santai itu anunya. Yang Apa jahilnya ini? itu, Iya. jahilnya. Kemudian dalam satu waktu juga saya kelompokkan lain kedua ini. Ya jangan sedih Pak. Ngaji ini apa? Aku jangan sedih. Siapa Pak? Saya mau di cara mau gimana lagi ini. Kemudian rencananya ingin rencananya ingin melakukan restitusi pada dasarnya ke anak untuk menghilangkan untuk mengatasi anak ini biar tidak main-main lagi, biar sama dengan yang lain, paling tidak seperti itu. Namun ketika kami melakukan restitusi sampai hari ini kan cuma rencana bagi saya untuk melakukan restitusi. Terkadang saya yang tidak sempat seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya akan kami laksanakan untuk restitusi ini ke anak yang bersangkutan. Oh, berarti Pak Adnan, rencana tindakannya Pak Adnan selanjutnya dari yang barusan disampaikan akan melakukan restitusi terhadap anak yang bermasalah 2 orang itu ya. Nah, baik kalau seperti itu Pak Adnan. Itu merupakan rencana yang bagus Pak Adnan. Nah, kira-kira kapan, minggu depankah atau kapan atau sebulan lagi rencananya Pak Adnan untuk melakukan restitusi kepada anak tersebut? Mengingat dengan tujuan saya yang dari depan itu, agar anak ini sama dengan yang lain, bisa ngaji, kemudian juga bisa fokus untuk restitusi ini dan yang lain, akan secepatnya akan saya laksanakan. Mungkin kalau bisa nanti kan setiap malam saya nanti mungkin setelah ini akan saya lakukan untuk melakukan restitusi biar cepat anak ini biar cepat tahu dengan yang lain. Oh gitu ya. Itu adalah rencana sampean yang bagus, itu perlu dilakukan secara terus itu Pak Adnan ya. Dipantau perkembangannya Pak Adnan lakukan ya. Jangan sampai setelah selesai restitusi Pak Adnan sudah dibiarkan, jangan, tetap tetap dipantau. Siswa ngajinya yang 2 orang itu tetap dipantau gitu ya. Jangan sampai terulang kembali kejahilannya seperti tadi itu ya. Ya baik. Sekarang Pak Adnan kan sudah menemukan sendiri barusan, rencananya mau melakukan restitusi kan gitu. Terus restitusinya akan dimulai nanti malam. Secepatnya nanti malam itu merupakan tanggung jawab dari Pak Adnan ya. Baik, selanjutnya gini Pak Adnan, saya dari perbincangan kita hari ini, bagaimana perasaannya Pak Adnan sekarang? Alhamdulillah Pak Jois, dengan saya konsultasi kepada Bapak tentang permasalahan saya di rumah ada tempat ngaji, mengajarkan anak ngaji yang terkategori anak yang tidak bisa fokus. Alhamdulillah bisa menemukan solusi bagaimana agar anak ini bisa fokus kembali, bagaimana anak ini
tidak apa namanya tidak nakal lagi pada saat di tempat ngaji. Mungkin dengan cara upaya-upaya yang akan saya lakukan, diantaranya dengan melakukan restitusi kepada anak ini, dan ini akan secepatnya Pak. Alhamdulillah mungkin dengan dorongan Bapak untuk melakukan ini bisa akan saya laksanakan mulai dari nanti malam. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Jika ada waktu nanti Pak Nan, saya siap kok. Jika ada masalah, saya siap membantu Pak Nan. Silakan. Saya tunggu ini Pak, ketika ada masalah ingin saya curhat lagi kepada Pak. Siap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas Budi. Alhamdulillah Pak Jois tadi sudah selesai melakukan coaching dengan Pak Adnan. Ini kita lanjutkan sekarang perbincangan kita lagi. Iya Pak. Ya, ini pertanyaan saya ini gini Pak Jois. Tadi Pak Adnan setelah selesai melakukan coaching dengan Pak Jois dengan Pak Adnan itu, dan tadi kan ada pengembangan yang menjadi spesifik atau penekanan dari Pak Jois adalah membuat pertanyaan berbobot. Dengan indikatornya tadi juga sudah disebutkan. Apakah yang begitu tadi ini sudah muncul nih Pak Jois? Pak bisa dijelaskan mungkin sekaligus ya, mungkin dengan pada bagian mana gitu. Baik, begini, kalau menurut saya indikator tersebut sudah tercapai Pak Mas Budi. Di mana saya tunjukkan tadi Pak Adnan sudah bisa membuat rencana aksinya. Rencana aksinya dengan cara akan merestitusi si siswanya tersebut, yang 2 orang tersebut. Jadi Pak Adnan sudah bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, yaitu dengan cara akan melakukan restitusi terhadap kedua siswanya yang bermasalah tadi. Nah, seperti itu. Berarti di situ ya indikatornya ya, tercapai ya. Ini sebelum berlanjut sampai selesai, ada sesuatu juga yang ingin saya sampaikan pada Pak Jois. Ini hasil catatan observasi saya tadi ketika Pak Jois melakukan coaching kepada Pak Nan itu. Saya melihat ada beberapa hal nih. Yang pertama, Pak Jois itu secara di awal gitu, kehadiran Pak Jois di awal present, kehadiran penuh Pak Jois di awal itu sudah muncul, sudah bagus gitu ya. Kemudian Pak Jois juga ketika menginginkan Pak Nan menyampaikan tujuan gitu ya, Pak Jois sudah bisa memancing gitu, sudah bisa gitu, sehingga sudah muncul. Bahkan ketika Pak Nan menyampaikan masalah santrinya yang tidak bisa fokus, itu juga sudah berhasil Pak Jois dapatkan, sudah berhasil pancing. Kemudian pada bagian Pak Jois mencoba mengidentifikasi permasalahan yang dibawa oleh Pak Nan, itu juga sudah muncul, yaitu fokus murid tadi gitu ya Pak Nan ya. Nah, kemudian saya juga melihat ketika Pak Adnan menyampaikan beberapa permasalahannya tentang muridnya tadi, ya Pak Jois juga sudah membuat catatan-catatan gitu untuk mencatat kata kunci yang disampaikan oleh Pak Adnan. Yang kelima, Pak Jois juga sudah berusaha memancing mencari permasalahan yang paling utama di antara beberapa masalah yang dimunculkan oleh Pak Nan itu. Ini saya melihat itu Pak Jois sudah bisa memancing itu. Apa sih masalah utama gitu? Ternyata padahal itu sebenarnya tidak ada di alur tirta itu. Jadi itu penting juga kan untuk mengetahui masalah utamanya itu. Jadi dan Pak Nan sudah menjawab itu. Kemudian berikutnya Pak Jois juga sudah ada catatan-catatan tentang kata kunci tadi. Lalu Pak Jois juga tidak memberikan arahan tentang solusi permasalahan kepada Pak Nan, tapi Pak Jois sudah memancing Pak Nan, dan Pak Nan memberikan sendiri, merancang sendiri permasalahannya dan juga merancang apa solusinya. Itu sudah berhasil dipancing oleh Pak Jois. Berikutnya yang terakhir, setelah Pak Nan menyampaikan tanggung jawabnya bahwa nanti malam akan mulai restitusi kepada 2 santrinya itu, Pak Jois juga sudah menanyakan perasaan. Gimana perasaannya Pak Nan setelah berbincang-bincang dengan Pak Jois. Nah, itu menunjukkan present, kehadiran di akhir. Jadi Pak Jois sudah penuh nih, kehadiran penuh dari depan sampai belakang. Kemudian dalam hal pertanyaan berbobotnya, saya juga melihat Pak Jois sudah bisa
apa ya, secara tidak sengaja mengarahkan gitu, mengarahkan Pak Adnan kemana sih seharusnya arah solusinya gitu, tanpa harus Pak Joyce yang menyampaikan sendiri. Itu saya rasa itu sudah bagus Pak, sudah muncul semua. Nah, yang terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Pak Joyce ini tentang masih ada lagi enggak selain dari kompetensi membuat pertanyaan berbobot, masih ada lagi kompetensi lain yang ingin dikembangkan Pak Joyce? Nah, sebenarnya selain menanyakan kompetensi yang berbobot itu ada Pak Mas Rudi. Satu lagi ini yang perlu sekali saya perdalam sebenarnya ada di mendengarkan aktif. Nah, Mendengarkan aktif. Iya. Kenapa? Karena dari tadi saya ini pendengaran saya dalam menyimak pembicaraan sama Pak Adnan, coaching sama Pak Adnan, agak terganggu dengan suara-suara agak suara mobil apa gitu. Lalu lintas. Iya, lalu lintas. Itu intinya yang ingin saya perdalam lagi. Jadi intinya saya ingin menguasai lebih bagaimana meskipun itu di tempat yang agak bising lah, kita tetap bisa menyimak, mendengarkan secara aktif tanpa ada, meskipun itu ada suara-suara kita tidak terganggu seperti itu. Nah, saya sempat tadi masih terganggu sebentar gitu. Itu yang ingin saya kembangkan lebih lanjut Pak Rasuti. Baik, jadi ada satu lagi ya, yaitu kemampuan mendengarkan aktif gitu, tanpa terganggu oleh situasi lain yang ada di sekitar Pak Joyce gitu ya. Baik, mudah-mudahan itu kita bisa praktekkan lagi di kesempatan yang lain gitu. Terima kasih Pak Joyce. Sama-sama Pak Rasuti. Oke, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.